Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Squishy Now. Di video ini saya akan membahas mata pelajaran etika profesi untuk kelas 10 SMK. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Jadi, untuk bab pertama di etika profesi ini membahas mengenai sektor industri jasa keuangan. Pertama-tama, kita akan mempelajari pengertian dari sektor industri jasa. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pengertian jasa dalam buku Principle of Marketing adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun. Lalu, sektor industri jasa ini juga dikenal dengan nama sektor ekonomi tersier. Nah, sektor ekonomi tersier ini merupakan salah satu dari 3 jenis sektor ekonomi atau industri lainnya. 3 sektor industri yaitu yang pertama ada industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Yang pertama, industri primer. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contoh dari industri primer ini adalah pertambangan dan perkebunan. Kemudian yang kedua ada industri sekunder. Industri sekunder adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Industri ini sering juga disebut dengan manufaktur. Contoh dari industri sekunder adalah industri garmen dan industri mebel. Yang ketiga adalah industri yang menjadi pokok pembahasan kita yaitu industri tersier. Industri tersier adalah industri yang produknya berupa jasa. Industri tersier ini disebut juga dengan industri jasa. Nah, industri jasa ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Contoh dari industri tersier adalah perbankan, salon, dan bengkel. Jadi, dapat disimpulkan mengenai sektor industri jasa adalah kegiatan usaha memberikan jasa atau pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengertian sektor industri jasa keuangan. Menurut Department for International Development, sektor industri keuangan adalah seluruh perusahaan besar ataupun kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, fungsi utama dari sektor industri jasa keuangan ini adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut Department for International Development, lembaga perantara keuangan memiliki 5 fungsi dasar. Yang pertama, memobilisasi tabungan, kemudian mengelola resiko, lalu memperoleh informasi tentang peluang-peluang investasi, memonitor manajer dan mengerahkan kontrol bagi perusahaan, memperlancar transaksi, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa sektor industri keuangan adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah, komersial, dan retail, termasuk perusahaan dana investasi, bank, dan asuransi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Entitas atau unit usaha dapat diartikan sebagai suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya. Entitas dalam sektor industri jasa keuangan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tidak memproduksi suatu barang. Orang hanya bisa memperoleh manfaat atau merasakan jasa itu sendiri. Kemudian, tidak memiliki persediaan bahan baku. Aktivitasnya itu lebih ke arah investasi seperti pasar modal, bank, dan asuransi. Mayoritas pengeluarannya untuk membayar pegawai. Memiliki sumber permodalan yang sebagian besar berasal dari modal sendiri atau investasi dengan bunga rendah. Aset dalam neraca hanya terdiri atas piutang, kas, dan aset tetap. Oke, jadi itulah tadi pembahasan bab pertama etika profesi untuk kelas 10 SMK. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sekian, terima kasih.